Anda pernah nggak sih tergoda gitu coba tes IQ online yang suka muncul di medsos? Kayaknya cepat, gampang, kadang gratis lagi. Tapi pertanyaannya, skor yang keluar itu beneran bisa dipegang nggak ya? Nah, hari ini kita bakal coba bareng nih soal ini, khusus buat Anda. Kita udah kumpulin tumpikan sumber nih, kita bakal coba bongkar IQ itu sebenarnya apa sih? Terus gimana tes yang beneran, yang profesional tuh dibuat? Kita bandingin sama yang online yang wah banyak banget itu. Sumber kita macam-macam nih, ada dari definisi psikologi, ada prinsip psikometri, studi soal akurasi, plus minusnya apa, sampai pandangan dari asosiasi psikologi kayak APA sama HIMSI juga ada. Misi kita yaitu bantu Anda biar lebih paham lah kapan sih tes online oke buat dicoba, terus batasannya apa aja, dan kapan kita harus banget cari penilaian yang profesional. Oke, siap ya? Kita mulai bedah nih. Mungkin dari dasar dulu ya, IQ itu apa sih sebenarnya? Kan bukan cuma angka doang kan? Tepat sekali. Bukan sekedar angka. Jadi, menurut Wechsler, salah satu tokoh penting nih di tes IQ itu semacam kapasitas global kita lah. Kapasitas buat apa? Buat bertindak terarah, mikir rasional, sama berinteraksi sama lingkungan kita secara efektif. Gitu kira-kira. Angka 100 itu rata-rata. Standar deviasinya 15. Nah ini penting nih, tes profesional kayak WISE atau Stanford Binet itu bikinnya nggak sebentar, bisa makan waktu bertahun-tahun. Risetnya panjang, terus diuji ke ribuan orang buat standarisasi, kondisinya juga harus terkontrol banget. Dan yang ngasih tes cuma psikolog terlatih. Jadi prosesnya, wah, rigorous banget. Nah, itu dia, beda banget ya. Sementara kalau tes online kan, haduh, gampang banget diaksesnya. Tinggal klik-klik, jawab, keluar deh skornya. Cepet banget, menggiurkan, gitu. Benar sama sekali. Terus yang lebih penting lagi nih, seringkali nggak jelas validitasnya. Maksudnya, itu tes beneran ngukur kecerdasan nggak sih? Atau jangan-jangan cuma ngukur kecepatan baca atau pengetahuan umum aja? Sama satu lagi, reliabilitasnya. Kalau Anda tes hari ini, terus besok tes lagi, hasilnya bakal mirip nggak? Konsisten gitu. Nah, ini sering nggak transparan di tes online. Jadi akurasinya itu sebenarnya patut dipertanyakan banget ya, secara serius gitu. Sangat-sangat patut dipertanyakan. Ada studi menarik loh, di European Journal of Psychology tahun 2021. Mereka nemuin kalau banyak tes IQ online populer itu, cenderung bikin skornya jadi lebih tinggi loh. Bisa beda 15-20 poin loh dibanding tes standar. Wah, itu kan lumayan jauh ya. Studi itu spesifiknya bilang, banyak tes online itu soal penalaran abstraknya cenderung terlalu gampang. Nah, makanya skor visual spasial sering kelihatan tinggi banget. Ini kan bisa bikin kita salah persepsi ya tentang kemampuan kita. Kebanyakan emang dibikinnya lebih buat hiburan aja sih. Atau buat umpan marketing mungkin ya, bukan buat diagnosis serius. Oh gitu ya. Tapi kan saya lihat di salah satu sumber kita, ada juga platform online yang ngeklaim akurasinya tinggi. Katanya pakai metode canggih, apa tuh item response theory gitu. Itu gimana dong? Ya klaim sih gampang ya dibuat. Mungkin ada yang pakai metode kayak IRT itu. Itu semacam algoritma pinter gitulah, buat milih soal yang pas sama kemampuan kita. Tapi gini, tanpa bukti validasi independen yang kuat, yang dipublikasiin di jurnal ilmiah gitu, klaim itu ya tetap aja sulit kita percaya 100%. Kayak restoran bilang makanannya paling enak sedunia, tapi nggak ada ulasan dari kritikus independen gitu. Mungkin benar, tapi kan kita butuh bukti ya. Prinsip dasar psikometri kayak standarisasi yang ketat, terus norma pembandingnya harus pas, sama pengawasan profesional itu tetap nggak tergantikan. Apalagi kalau hasilnya buat keputusan penting. Ini beda banget sama tes profesional. Rasa ingin tahu awal gitu. Saya jadi ingat pernah coba iseng gitu, skornya lumayan tinggi. Sempat GR juga sih waktu itu. Ternyata emang harus skeptis ya kita. Bisa jadi. Buat eksplorasi awal banget, atau ya sekedar hiburan, bolehlah. Manfaatnya ya di situ, gampang diakses, dapat umpan balik cepat. Tapi nah ini, risikonya juga perlu banget disadarin. Pertama, hasil yang sangat mungkin menyesatkan tadi, karena skornya bisa ketinggian. Kedua, nggak ada interpretasi ahli. Ini bisa bikin kita salah paham, atau malah jadi cemas berlebihan. Ketiga, soal privasi data, kan? Data jawaban kita itu dipakai buat apa? Nggak jelas juga seringnya. Dan yang paling penting diingat, IQ itu cuma sepotong kecil lah dari kue kecerdasan manusia.
Kecerdasan kita kan jauh lebih luas dan macam-macam. Pandangan mereka sebenarnya mirip-mirip sih. Kalau apa, American Psychological Association, mereka bilang tes online itu bisa valid. Tapi syaratnya ya harus memenuhi standar psikometri yang ketat banget. Dan faktanya banyak yang nggak memenuhi itu. Mereka juga nekenin banget peran psikolog buat interpretasi yang benar dan sesuai konteks. Nah kalau HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, ini lebih spesifik lagi. Mereka dukung tes online kalau yang ngadain itu psikolog resmi yang terdaftar di HIMSI. Bahkan ada rekomendasi lembaga tertentu juga. Intinya sih sama, standar kualitas, validitas, reliabilitas, dan profesionalisme itu penting banget, nggak bisa ditawar. Oke, jelas ya. Kalau gitu, panduan praktisnya buat pendengar kita gimana nih? Kapanlah kita cukup coba yang online, terus kapan sebaiknya atau bahkan wajib ke profesional? Gini, coba tes online itu silahkan aja. Kalau tujuannya murni hiburan atau cuma mau memuaskan rasa penasaran sesaat, boleh banget. Tapi selalu pakai kacamata kritis ya. Coba deh cek siapa yang bikin tes itu kalau ada infonya. Perhatiin juga durasi tesnya. Kalau cepet banget biasanya kurang bisa diandelin. Terus, hati-hati sama skor yang tinggi banget tapi gampang diraih. Dan yang paling penting, jangan pernah anggap angka skor itu sebagai label mutlak kemampuan Anda. Itu bahaya. Nah, tapi segeralah cari psikolog yang berlisensi. Status lisensinya bisa dicek kok di website HIMSI atau KKI, Konsil Kesehatan Indonesia, kalau Anda butuh hasil tes buat keputusan yang penting. Misalnya buat nentuin jalur pendidikan, buat perencanaan karir, atau buat identifikasi kebutuhan belajar khusus anak, diagnosis kondisi tertentu, atau ya sekedar pengen pemahaman yang mendalam dan utuh soal potensi kognitif Anda. Itu perlu banget interpretasi ahli. Oke, jadi kalau disimpulkan secara singkat nih ya, tes IQ online itu memang nawarin kemudahan yang luar biasa, gampang banget diaksesnya. Tapi secara umum, akurasi sama kedalaman informasinya itu jauh lah di bawah standar tes profesional yang diurus langsung dan diinterpretasi sama psikolog. Anggap aja mungkin kayak camilan buat kenal diri gitu ya, tapi jangan dijadiin makanan utama buat ngambil keputusan penting dalam hidup Anda. Semoga deep dive kita kali ini bisa ngasih bekal lah ya buat Anda semua, biar lebih cerdas dan bijak pas ketemu asesmen-asesmen online kayak gini. Iya, betul. Dan mungkin sebagai penutup ya, ini ada satu pertanyaan buat Anda renungkan nanti. Di tengah kita sering fokus sama skor dan angka-angka ini, jangan-jangan ya, fokus kita yang mungkin agak berlebihan ke satu ukuran kayak IQ ini, justru tanpa sadar malah membatasi cara kita melihat dan menghargai kekayaan potensi diri kita yang sebenarnya jauh lebih berwarna, jauh lebih multidimensional daripada sekedar angka itu. Coba direnungkan.